Halo semuanya, Hao. Hari ini video tutorial ini saya akan mengajarkan kepada kalian gimana cara mengetik Hanzi atau huruf Mandarin di laptop ataupun di handphone kalian ya. Karena mungkin sebagian ketika khususnya di pandemi corona ini kan kalian mengerjakan tugas kadang kan eh, kalian tulis tangan gitu kan terus difoto. Nah, jadi ada yang bertanya atau ada beberapa kampus yang membutuhkan kalian menjawab pertanyaan soal saya itu dengan menggunakan ketikan dan bukan hanya mengirimkan foto begitu saja ya. Jadi mungkin bagi sebagian mahasiswa ada yang mengalami kesulitan itu gimana sih cara mengetik Hangul dari handphone ataupun dari laptop masing-masing gitu ya. Itu bagaimana caranya? Jadi mungkin di sini saya hanya sekedar sharing aja karena saya sebetulnya juga bukan pakar di bidang IT gitu ya. Cuma ya yang saya gunakan itu yang saya share ke kalian. Jadi semoga bisalah bermanfaat kepada kalian ya. Jadi cara untuk mengubah input language handphone kita ataupun di laptop misalnya, bagaimana cara mengubahnya supaya bisa mengetikkan Hangul ya. Di sini saya akan menekankan menggunakan dua metode. Yang satu adalah pinyin yang menggunakan hanya pinyin, kemudian satu lagi dengan shouxi atau tulisan tangan ya. Jadi karena saya rasa dua itu kalian lebih gampang ya. Sebetulnya ada yang lain lagi, ada yang pakai cuing dan sebagainya, tapi saya rasa itu mungkin agak sulit bagi kalian yang baru mulai belajar. Jadi yang saya sharing di sini hanya dua metode, yaitu yang menggunakan Hanyu Pinyin dengan menggunakan shouxi atau handwriting gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini pertama-tama ini berhubung karena ya saya memang bukan juga pakar di bidang IT begitu ya. Cuma yang saya pakai itulah yang saya coba sharekan ke kalian ya. Jadi mungkin di handphone kalian, di sini saya menggunakan handphone Samsung. Setahu saya sih di iPhone juga hampir sama ya settingannya. Jadi di bagian setting atau pengaturan gitu, kalian coba cari language and input language gitu. Cara menginput bahasa inputnya ya, bukan bahasa di handphonenya tapi input language-nya. Jadi setelah udah kalian temukan, di sini ada saya screenshot kan. Kalian pilih di bagian itu on screen keyboardnya. Kalau ini yang punya saya yang Samsung ya, moga-moga sama ya. Tapi handphone saya yang Samsung ini pun udah agak lama juga ya saya pakai, nggak tahu yang versi barunya gimana. Tapi saya rasa kurang lebih sama lah ya. Kemudian di bagian keyboard itu ada on screen keyboard itu, pilih yang on screen keyboard. Bentar, saya coba lihat bisa nggak dibuka pointernya ya supaya kalian lebih gampang. Oh, ini, ini dia on screen keyboardnya. Saya rasa ini pointernya bisa lah ya, karena ini eh, apa laptop saya yang biasa saya gunakan masih belum selesai diperbaiki, jadi saya kurang tahu ini bisa, harusnya bisa ya. Di sini sih saya lihatnya bisa ya, tapi setelah narasi ini terekam entah masih nampak nggak highlight ya, seharusnya nampak ya yang on screen keyboard ini. Oke, yang di bagian on screen keyboard, kemudian nanti setelah kalian sudah klik on screen keyboardnya, di sini ada Samsung keyboardnya. Nah, di sini karena saya sudah download, sudah saya gunakan sehari-hari, maka nampak di sini ada tulisan English US and Jenti Zhongwen, terus ada nampak tulisan Mandarinnya ya kan di sini. Jadi kalau kalian belum pernah download, mungkin di sini hanya akan muncul kata Inggrisnya aja atau bahasa Indonesianya aja. Nah, jadi kalau misalnya belum pernah kalian download, coba kalian klik, kalian tekan Samsung keyboardnya. Setelah itu nanti akan seperti screenshot yang ketiga ini. Di sini ada language and type-nya. Nah, di sini bisa kalian klik, kemudian di sana akan diminta kalian menambahkan bahasa yang kalian mau. Jadi kalian bisa pilih Jianti Zhongwen atau bahasa Mandarin yang simplified ya, yang disederhanakan. Nah, seperti itu dia kira-kira ya. Saya rasa kalau yang ini mungkin hampir sama lah ya jika
jika handphone kalian juga sama Samsung. Mungkin kalau yang iPhone pun kurang lebih sama lah saya rasa ya, karena sebagian mahasiswa saya mereka menanyakan kepada saya lihat juga hampir sama ya. Oke, setelah begini ya nanti kalau sudah kamu download yang ini bahasa Mandarinnya, nanti di keyboard Samsungnya itu bisa kalian ubah. Dia ketika mau ketik bisa diubah. Bentuknya ada di slide yang berikutnya ya. Oke, nah nampak di sini setelah sudah kalian download gitu kan, setelah sudah di-download, nanti di sini dia akan muncul ada ini, pinyin, ada Jianti Zhongwen ya, seperti yang di screenshot kita yang ketiga. Bentar saya coba buka highlightnya ya. Oke, nah di sini di screenshot yang ketiga ada Jianti Zhongwen, terus di sini ada tulisan pinyin QWERTY keyboardnya itu. Oke. Nah, seperti itu dia. Jadi tinggal kalian download. Nah, setelah sudah kalian download, ketika kalian misalnya masuk ke WhatsApp atau masuk ke Google, mau ketik bahasa Mandarinnya, itu nanti bisa di bagian bawah keyboardnya itu bisa kalian putar dia untuk kalian rubah ya. Coba saya tunjukkan di slide yang berikutnya ya. Nah, seperti ini dia bentuknya. Jadi, nanti di bagian bawah sini, di sini, warnanya lupa saya ubah. Jadi warna merah mungkin lebih gampang kalian lihat ya. Bentar, saya ubah dulu. Oke, ini dia. Yang saya lingkar di bawah ini, nampak ya. Jadi, di bagian spasinya itu, kalian tekan sebentar, kemudian geser ke kiri ke kanan. Nah, kalau geser ke kanan misalnya, nanti dia akan muncul bahasa Indonesia. Mula-mula kalau bahasa Indonesia kamu geser ke kiri, dia akan muncul bahasa Mandarin. Terus nanti kamu geser balik ke kanan, dia akan muncul bahasa Indonesia. Jadi ini untuk yang mengetik. Jadi bisa kamu langsung ketik, misalnya kamu mau ketik tulisan kamu, nih kan, tinggal ketik NI, maka dia akan muncul banyak tulisan nih, berbagai jenis tulisan yang Hanyu pinginnya nih, tetapi mungkin nadanya berbeda. Nah, tinggal kamu pilih tulisannya. Jadi kalau menggunakan yang ini, kamu mesti tahu dulu bentuk hanzi yang kamu inginkan itu seperti apa. Jangan salah pilih. Kalau salah pilih ya jadinya beda artinya ya. Oke. Nah, bisa yang ini, bisa juga seperti ini dia. Atau kan ada saya buat atau di sini ya. Screenshot di sampingnya itu nampak di sini ada simbol kayak huruf T gitu kan di sini, sorry. Jadi tergores. Yang ini, yang ada simbol T, terus ada bentuk pensil gitu. Itu untuk tulisan tangan. Jadi kalau menggunakan yang handwriting ini, tinggal kamu gores saja seperti biasa ketika kamu mau menulis. Misalnya kalau kamu mau menulis nih, berarti ya tinggal kamu goreskan aja nih. Maaf ya tulisannya agak jelek, karena saya tidak jago menulis pakai mouse. Tapi kalau pakai handphone kan bisa digores pakai tangannya. Nah, jadi ketika kamu sudah menulis begini, dia otomatis akan terinput tulisannya dari layar yang kosong ini naik ke atas ke tempat yang ingin kamu buat tulisannya ya. Jadi itu ada dua bentuknya, setahu saya sih bisa begitu, tapi mahasiswa saya ada beberapa yang semalam mereka mencoba, mereka tidak menemukan ini handwriting ini, mungkin karena HP-nya beda versi atau gimana ya, saya kurang tahu. Jadi kalau tidak ada, misalnya setelah kamu cari-cari dua-dua ini nggak ada ini di handphone kamu, mungkin kamu terpaksa pergi ke Play Store atau ke iPhone namanya apa ya, ke app-nya ya, Apple, tempat download app-nya gitu. Kamu carilah di sana, ada banyak kok program-program yang bisa diinstal ya. Jadi beberapa diantaranya misalnya seperti ini, kamu tinggal di Google, ini saya ambil contohnya Google Play Store ya. Kamu tinggal cari handwriting Chinese. Kalau kamu mau menulis pakai tulisan tangan, di sini ada banyak aplikasinya, bisa kalian pilih mau yang mana pun boleh. Kalau handwriting itu berarti nantinya tulisan tangan kayak goresan tadi ya, tinggal kamu gores di layar, muncul langsung tulisannya. Tapi kalau kamu mau pakai pinyin, Hanyu pinyin diketik, mungkin saya rasa yang ini yang di bawah ini, Google Pinyin Input
mungkin yang inilah ya, saya rasa ya. Tapi dua-dua semuanya di sini bisa kok digunakan ya. Tapi pilih yang simplified aja, yang Chenqi aja ya. Gak usah yang tradisional. Kalau yang tradisional nanti ketika kamu gores tulisannya kan lebih rumit. Nah, kemarin ada yang bertanya kepada saya apa bedanya tradisional dengan yang disederhanakan. Sebetulnya cara bacanya itu sama, cuma ada beberapa tulisan itu dipersingkat ya. Jadi kalau kita buat ibaratkan ke bahasa Indonesia, misalnya yang kan kita buat YANG, itu yang formal, yang baku, yang asal aslinya kan gitu. Tapi kadang-kadang supaya lebih cepat, lebih gampang kan kita singkat YG. Nah, seperti itu dia. Jadi bahasa tulisan Mandarin yang tradisional, yang asli, yang benar, maksudnya bukan yang benar, dua-duanya benar. Yang asli ya, yang original gitu. Itu bentuknya yang tradisional, yang lebih rumit seperti yang digunakan di Taiwan, Hong Kong atau di Macau ya. Tetapi karena tulisan kalian kan juga belajar bahasa Mandarin kan banyak yang mengeluhkan juga, aduh Lausus tulisannya sulit ditulis, sangat susah begitu ya kan. Jadi supaya lebih gampang, lebih sederhana, maka ada beberapa tulisan yang goresannya terlalu banyak itu dipersingkat dia, sehingga muncullah ada tulisan Mandarin atau Chinese Simplified yang sudah disederhanakan. Itu lebih umum digunakan di negara Tiongkok atau Singapura juga memakai yang itu. Jadi yang kita pelajari yang simplified karena kalian kan lebih memudahkan gitu supaya kalian lebih gampang. Nah, jadi ketika sudah diubah menjadi simplified Chinese, baru adalah namanya Hanyu Pinyin, baru dibuat alat bantu itu, ejaan yang yang dulu di kontrak kuliah videonya ada saya ajarkan ya. Tapi kalau misalnya yang tradisional, dia walaupun tetap ada itu tetapi dia tulisannya bukan BPMF DTNL gitu, nggak pakai bahasa, nggak pakai alfabet Inggris gitu, nggak ada ABCD-nya, nggak ada. Mereka itu pakai kode, pakai simbol, pakai itu namanya Chuing, Chuing Fuhao. Jadi dia pakai simbol Chuing. Jadi kalau yang itu mungkin lebih sulit karena kamu mesti hafal lagi kan. P itu simbolnya gimana, P itu simbolnya gimana, jauh lebih rumit. Jadi supaya bahasa Mandarin ini lebih gampang dipelajari, maka dibuat Hanyu Pinyin karena dia kan menggunakan BPMF, DTNL gitu kan lebih familiar ya bagi masyarakat di seluruh dunia karena pada umumnya kan menggunakan itu. Makanya itu ada yang simplified Chinese. Jadi kita pilih yang simplified Chinese saja. Kalau yang tradisional Chinese mungkin agak sulit kalau untuk kalian pelajari ya. Jadi itu dia bedanya. Oke, nah setelah kita lanjut tadi agak hang sedikit komputernya ya. Nah setelah kalian download, mungkin nanti akan ada banyak pilihan yang mana yang harus kalian pilih gitu. Jadi di sini ada saya buat beberapa pilihan yang mungkin akan kalian temukan, kalian nampak di pilihannya itu ya. Ini tulisan C-nya ini terpilih tulisan yang tradisional. Kalau yang apa ya? Uh, yang simplified tulisannya begini dia. Oke. Nah, ini dia tulisannya ya. Kalau yang simplified itu karena tadi mungkin saya pas mengetiknya lupa saya ubah. Tapi ini narasinya udah berjalan. Jadi kalau saya potong lagi terpaksa diulang lagi, jadi ya udahlah maklum ya, saya tulis di samping aja. Itu tulisan solusinya seperti itu dia ya kalau untuk yang simplified ya. Nah, jadi ada beberapa yang bisa kalian pilih. Yang pertama itu Pinyin, kemudian yang kedua Shouxie, yang ketiga Jianti Zhongwen, yang keempat Tionghoa sederhana, yang kelima Putonghua atau Pinyin. Itu pun boleh ya. Oke. Jadi kalau kalian temukan ada yang kayak gini, itu berarti itulah dia ya. Tapi kalau kalian bingung ya boleh kalian screenshot tanya di grup WhatsApp sama saya pun boleh. Sejauh yang saya lihat dari banyak mahasiswa saya yang download, kebanyakan beberapa ini sih pilihannya ya. Jadi silakan kalau kalian udah install boleh cari. Jika tidak ada yang ini juga kebingungan boleh nanya sama saya ya.
Oke, itu tadi kan yang dari handphone ya. Jadi, mungkin ada sebagian yang nanti dia menjawabnya menggunakan laptop ketika di Google Class gitu kan. Jadi kalau di laptop, aplikasi yang saya gunakan ini dia, namanya NJ.com 32 atau ada juga yang menyebutnya NJ Star, NJ terus star yang bintang itu ya. Jadi bentuknya seperti ini dia. Tapi aplikasi ini saya downloadnya udah agak lama ya. Saya rasa banyak sih ya, mungkin aplikasi yang baru, mungkin ya kalian coba Google juga boleh. Tapi ya saya sharing yang saya gunakan aja sih, karena saya kan juga nggak terlalu pakar sih dengan masalah IT begini ya. Tapi saya rasa sih ada banyak aplikasi yang baru mungkin, tapi yang saya gunakan yang ini. Jadi yang saya tahu aja yang saya sharing ke kalian ya. Jadi ini aplikasinya bisa kalian download. Nah, kalau untuk yang ini berarti pemakaiannya jauh lebih komplit ya. Dia kayaknya bisa bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin gitu. Banyak lah bahasa yang bisa di input ya. Terus di sini dia tidak seperti yang di handphone. Kalau di handphone kan kita hanya bisa menuliskan Hanzi-nya, huruf Mandarinnya. Tetapi untuk Hanyu Pinyin yaitu yang itu yang pakai nada, yang pakai ada topi-topinya gitu yang kalian bilang, misalnya how, terus nada ketiga atau nada ke satu, nada kedua gitu. Itu kan nggak bisa kita ketik di handphone ya, tapi kalau di sini itu bisa. Jadi kadang kalau misalnya saya mengetik buku diktat yang kalian gunakan ya menggunakan ini dia. Jadi untuk mengetik pinginnya dan sebagainya dia bisa kalau yang ini ya. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Kurang lebih sama dengan yang tadi. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, caranya itu sama. Jadi sebentar saya buka highlighternya di sini. Di sini kita pilih yang pinyin ya. Ini kan tulisan pinyin ini dia ya. Terus kita tinggal mengetik seperti biasa aja. Kita ketik NI, maka dia akan muncul ini dia tulisannya ni. Tinggal kita pilih. Kalau kamu mau yang nomor 1 ya udah kamu klik 1 atau kamu klik di hurufnya ini ya, di sini kamu kliknya. Nanti dia akan muncul tulisannya lah ya. Nah, seperti ini dia aja kurang lebih sama dengan yang di handphone tadi. Oke. Nah, jadi di sini tadi udah saya bilang dia lebih lengkap ya. Oke, nah di sini bisa dilihat ini kan banyak ya. Kalau kalian klik terus nanti klik yang di Zici Pinyin itu yang di bawah itu. Sebentar saya highlightkan dulu ya. Kalau kalian klik yang ini, yang warna kuning ini ya, nanti dia akan muncul di sini ada banyak pilihannya ya. Bisa ada standar pinyin, double pinyin, true in dan sebagainya. Kalian pilih yang standar pinyin saja ya, yang standar pinyin aja. Kalau double pinyin itu dia 2 kali ketik. Misalnya mau ketik ni hao, kamu ketik nh, dia langsung muncul pilihannya. Tapi nggak usah lah pakai yang itu. Kalian kan masih pemula, pakai yang standar pinyin aja ya. Kalau true in itu yang tadi. Kita nggak pakai BPMF, DTNL mengetiknya tapi pakai simbol-simbol gitu. Jadi itu pun nggak usah. Yang lainnya nggak usah kalian pakai lah ya. Nah, kalau yang ini ada itu ada angka 44 itu yang pinyin itu dipakai untuk mengetik Hanyu pinyin-nya. Jadi misalnya kayak kalian mau ketik HAO, nada ketiga, berarti kamu ketik HAO, terus ketik angka 3. Nanti dia akan muncul HAO dengan topi melengkung gitu di atas huruf A-nya ya. Jadi itu yang dipakai untuk mengetik Hanyu pinyin. Sisanya ya saya rasa itu pun nggak usah kalian gunakan lah ya. Kalian kan baru pemula aja, cuma saya kasih tahu aja sih ya. Jadi ini bisa dipilih. Nah, kalau kalian misalnya udah ketik bahasa Mandarinnya mau balik ke bahasa Indonesia gimana? Tekan kontrol kemudian spasi. Jadi dia otomatis akan balik ke bahasa Inggris. Nanti kamu mau balik ke bahasa Mandarin lagi, kontrol spasi. Nanti balik lagi ya. Jadi seperti itu dia. Oke, saya rasa gampang lah ya. Kalian kan jauh lebih paham teknologi dibandingkan saya. Saya aja bisa, kalian pasti bisa ya. Oke, kira-kira itulah dia yang bisa saya sharing ke kalian. Jadi sekianlah video tutorial ini. Jadi ini hanya untuk mengajarkan kalian gimana sih cara untuk
menginstall atau mengubah input language di handphone ataupun di laptop kalian. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya ada yang kalian masih bingung bagaimana, boleh silakan WhatsApp saya atau komen di bawah video ini pun boleh. Saya akan mencoba membantu kalian, atau kita akan bahas sama-sama lah gitu ya. Saya rasa tidak sulit sih sebetulnya. Banyak yang mahasiswa saya udah coba install dan bisa, mereka bisa menggunakannya. Jadi saya rasa ya itu tidak ada masalah. Cuma mungkin saya takut ada yang belum paham, dan berhubung kelasnya kan agak banyak, jadi daripada saya satu-satu grup menjelaskan, ya mendingan saya buat aja videonya, silahkan kalian nonton sendiri, mana yang kurang jelas baru ditanyakan di grup lagi. Oke, terima kasih sudah menonton, 谢谢你们的收看，大家再见，sampai jumpa semuanya.